Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kunang-kunang. Saudara tahu bagaimana cara mengenali kunang-kunang? Tentu jawabannya sangat mudah. Cara mengenali kunang-kunang adalah karena dia bersinar. Saudara tahu cara membedakan kunang-kunang dan lebah atau kunang-kunang dengan lalat? Ternyata juga mudah ya. Kita bisa melihat atau mengenali kunang-kunang hanya dari sinarnya. Ya, Anda mengerti kunang-kunang keluar pada waktu malam hari, dan ketika malam gelap itu justru dia bersinar. Sinarnya bukan berasal dari bulan, sinarnya bukan berasal dari lampu, tapi itu berasal dari dalam kunang-kunang itu sendiri. Artinya sekalipun kegelapan di sekelilingnya gelap, tapi kegelapan itu tidak menguasai kunang-kunang tadi. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara perhatikan, justru kunang-kunang di dalam kegelapan, dia nampak cantik, dia nampak menarik karena cahayanya. Sekalipun kecil, orang akan tertarik menangkap kunang-kunang. Sama dengan saudara saya, ketika Yesus tinggal di dalam hatimu, ketika Yesus menjadi terang dalam hidupmu, ketika Yesus menjadi rema sebagai firman dalam hidupmu, maka terang itu akan memancar dari hidupmu. Dan sekalipun engkau ada di dalam kegelapan, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang cantik. Orang akan kenal saudara, bahkan dari jauh mereka sudah ngerti, oh itu anak-anak Tuhan, oh itu orang istimewa, oh itu orang spesial. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada terang. Sama seperti kunang-kunang, kegelapan ada di sekelilingnya, tapi kegelapan tidak pernah menguasainya. Saudara bisa tinggal di dunia yang jahat, tapi saudara tidak akan terpengaruh dengan kejahatan itu. Saudara mungkin sekelilingmu itu terasa pahit, keadaanmu pahit, kenyataanmu pahit. Tapi ketahuilah, jangan sampai hatimu menjadi pahit. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Yesus tinggal dalam hidupmu, maka engkau menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang cantik, pribadi yang menarik. Saudara akan menjadi seperti kunang-kunang yang tidak terpengaruh sekelilingnya. Sekalipun sekelilingnya gelap, dia akan tetap bersinar dan dia menjadi terang. Saya bacakan ayat-ayat lain saudaraku. Jika terang itu ada pada kita, maka sekalipun keadaan kita menjadi gelap, ya, hati kita tidak menjadi gelap ya. Jikalau sinar itu terpancar dari hidup kita, saudaraku, makanya kita perlu belajar firman yang berkata, jangan tutupi sinarmu, terangmu dengan gantang. Artinya, kalau sampai sinar yang ada dalam diri kita tuh sudah gelap, bagaimana kita bisa menarik orang lain? Kita akan menjadi gelap sama seperti lainnya, karena kita tinggal di dunia gelap. Makanya dari firman ini kita belajar dan kita mengerti bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Anda punya terang, Anda punya Yesus, Anda adalah orang-orang luar biasa. Kegelapan tidak mampu menguasai saudara. Sekali lagi, sekalipun kenyataannya mengecewakan, tapi hati Anda tidak akan dikecewakan. Sekalipun kenyataannya pahit, tapi hati Anda tidak pahit. Karena apa? Anda punya terang di dalam hidupmu. Anda adalah pribadi-pribadi itu. Anda adalah orang-orang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang pemenang. Tuhan memberkati. Saya berharap kita ingat bahwa kita harus menjadi seperti kunang-kunang yang tetap bercahaya di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Haleluya.